Halo teman-teman Cancer, Kak Tere tadi sudah buat readingannya, sudah shuffle, namun ada kendala pada videonya, jadi dimaklumi ya. Kak Tere tidak shuffle ulang semuanya, nanti ada 4 kartu lagi yang belum keluar. Kak Tere lanjut shuffle aja ya, biar energinya nggak berubah. Oke, aku sapa dulu kalian. Halo teman-teman Cancer, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia. Tetap semangat, tetap optimis, dan positive thinking apapun situasi dan kondisi kehidupan kalian di sana. Teman-teman, ini adalah general reading, love reading untuk zodiak Cancer single di bulan Juni tahun 2022. Bacaan ini bersifat sangat universal dan netral energinya, tidak mungkin bisa cocok ke semuanya. Jadi dengarkanlah readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan. Jika energi yang Kak Tere readingkan ini tidak sesuai dengan kalian, ya tidak masalah ya. Kalian bisa ambil sesi personal reading bersama Kak Tere Wijaya. Silahkan bagi yang berminat langsung chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini dan itu berbayar ya. Kak Tere juga menyediakan kartu tarot Lenormand dan Oracle. Bagi kalian yang ingin memilikinya, silahkan menghubungi di nomor yang sama. Terima kasih. Bagaimana asmara zodiak Cancer single di bulan Juni tahun 2022. Oke. Teman-teman, di sini sudah pas 9 kartu ya. Seperti yang Kak Tere harapkan, tidak lebih tidak kurang di sini. Pas ya. Oke. Kak Tere akan mulai membacakannya dari kartu yang di tengah sebagai energi utama dalam readingan kali ini. Oke. Di sini terlihat ya bahwa saat ini atau energi kalian di bulan Juni 2022 nanti energinya stuck gitu ya, energinya nggak ada kemajuan yang cukup signifikan gitu. Kalian masih pada pola yang sama di sini, masih pada keinginan yang sama, masih pada kesadaran yang sama di sini ya, belum ada perubahan yang signifikan seperti itu. Kalian di sini terlihat menginginkan untuk benar-benar berkomitmen serius dengan seseorang gitu ya, tidak lagi main-main dalam sebuah hubungan. Kalian ingin kalau benar-benar ada kalian masuk dalam sebuah hubungan akan ada komitmen dan masa depannya, karena kalian di sini Kak Tere rasa sudah siap gitu ya untuk memang menuju ke pernikahan gitu ya, siap lahir dan batin di sini, baik kalian yang wanita ataupun yang laki-laki ya, energi maskulin dan feminim di sini. Oke, di kartu selanjutnya terlihat kalian itu masih berharap besar gitu ya, bahwa kalian tuh bisa bertemu ya dengan cinta sejati kalian, dengan jodoh kalian di sini. Harapan yang besar dan dalam ini kalian selalu bawa dalam doa, selalu kalian afirmasikan sebelum tidur ataupun setelah kalian bangun dari tidur di sini ya. Banyak sekali doa dan harapan baik yang kalian lantunkan di sini ya. Oke, di kartu selanjutnya ya, kedepannya ya, setelah energi ini Kak Tere merasa kalian tuh dari energi yang stuck akan ada perkembangan menuju kesadaran ya, bangkitnya sebuah kesadaran yang baru di sini. Kesadaran ini akan membawa kalian pada perubahan mood yang cukup baik gitu ya, cukup positif di sini, karena energi kalian sangat berpengaruh pada mood gitu ya. Maka dari itu kalian harus mengusahakan gitu ya
untuk selalu menempatkan mood baik gitu ya, mood yang positif di dalam hati kalian atau di dalam kehidupan kalian sehari-hari, karena itu akan berpengaruh besar pada energi perubahan yang memang akan menanti kalian di sini dalam segi dalam setiap sisi kehidupan kalian di sini, terutama karena ini berbicara tentang percintaan, maka akan ada perubahan yang baik dalam kehidupan asmara kalian. Untuk kalian yang single akan ada ya hubungan gitu ya, kalian tidak akan sendiri lagi, tapi ini perlu proses, tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Tapi dengan adanya kesadaran yang membawa pada perubahan mood yang lebih baik, lebih positif, itu akan berpengaruh pada semangat kalian di sini, kepercayaan diri kalian ya, pada fokus kalian di sini. Kalian akan tahu gitu ya apa yang kalian mau di sini. Kalian tahu apa yang menjadi prioritas kalian di dalam kehidupan ini. Kalian akan memiliki semangat yang menggebu-gebu, membara, tapi terlalu bersemangat atau terlalu memiliki semangat yang sangat menggebu-gebu itu juga ada sisi negatifnya ya, harus tetap dikendalikan, karena itu akan membuat kita itu terlalu cepat mengambil sebuah pilihan atau keputusan di sini, menentukan sebuah keputusan. Jadi hati-hati, tetap dikendalikan ya semangatnya yang berapi-api itu. Ya, akan ada peluang untuk kalian keluar dari masa single kalian. Peluang itu sangat besar, jadi jangan abaikan setiap tanda yang datang dari semesta di dalam kehidupan kalian ya. Dengarkan isi hati kalian, dengarkan intuisi kalian di sini. Gunakan intuisi kalian agar kalian juga tidak melewatkan gitu ya, atau tidak mengabaikan tuntunan bimbingan dari alam semesta ini buat kalian ya, dimana memang akan ada awal yang baru. Ini juga bisa mengartikan bahwa akan ada suatu hubungan yang diperbarui dari masa lalu. Jika kalian menanti orang masa lalu, ada kemungkinan besar ya di sini untuk kalian tuh bisa bertemu dengan dia, siapapun dia ini ya. Oke, karena di sini di kartu sebelahnya ada kartu pohon. Kalian adalah kalian dengan seseorang ini memiliki koneksi yang cukup kuat, walaupun tidak lagi bersama, tidak lagi berkomunikasi, ada ikatan di dalam hati yang seperti intens gitu ya, tidak bisa kalian lepaskan. Ini juga mengartikan bahwa kalian ataupun dia sama-sama belum bisa move on, masih menginginkan adanya rekonsiliasi di sini ya, dimana mungkin rasa cinta itu sudah pudar, tapi rasa sayang kalian pada seseorang di masa lalu atau rasa sayang seseorang di masa lalu kepada kalian masih ada gitu ya, masih melekat di dalam hati kalian masing-masing. Kalian masih sama-sama saling merindukan di sini, saling menginginkan gitu ya, untuk bisa bersama kembali atau terkoneksi kembali di alam fisik ya, di dunia fisik gitu. Oke Kak Tere, minum dulu ya. Oke, di sini memang sangat terlihat ya, ketika mungkin kamu bertemu kembali dengan orang masa lalu ini atau terkoneksi kembali gitu ya, di secara fisik gitu ya, atau lewat komunikasi, kamu harus tahu gitu ya, mungkin semesta akan memperlihatkan bahwa orang masa lalu ini mungkin sudah memiliki pasangan, atau dia baru putus dari pasangannya, atau baru cerai juga bisa, atau ada peluang gitu ya, harap berhati-hati, ada peluang kalian itu bisa jadi pihak ketiga dalam hubungan orang masa lalu ini. Jangan sampai kalian ada di sisi yang tidak menguntungkan gitu ya. Sisi pihak ketiga itu kan akan selalu menjadi yang kedua gitu loh ya, akan selalu diduakan. Jadi jangan sampai hal ini terjadi pada kalian
ya. Kalian akan jauh lebih bahagia kan kalau kalian itu menjadi satu-satunya di dalam hubungan dengan orang masa lalu ini gitu ya. Kalian bisa memiliki dia sepenuhnya, dia pun seperti itu ya. Dimana memang kebenaran akan diungkap pada waktu yang tepat di sini. Apapun yang menjadi pertanyaan kalian selama ini, apa yang menjadi harapan, intensi kalian di dalam kehidupan asmara kalian akan menunjukkan gitu ya jawabannya gitu. Semesta akan memberikan jawabannya. Kenapa sih kalian tuh masih single sampai sekarang? Apakah orang masa lalu ini bisa gitu ya untuk berjodoh dengan kalian di masa depan atau enggak gitu ya? Apakah dia berani untuk melepaskan pihak ketiga ini atau pasangannya ini dan lebih memilih kamu? Ya entahlah gitu ya, karena setiap pribadi kan berbeda-beda jawabannya ya di sini. Oke, di kartu selanjutnya ya, kamu selama ini sudah lama single ya, kamu sudah lama merindukan gitu ya untuk bisa dimiliki, dicintai, disayangi, diperhatikan, bisa share satu sama lain. Ada kerinduan seperti itu. Karena Kak Tere rasa kamu sudah lama sendiri, jomblo di sini, tidak memiliki pasangan ya, dimana memang ada hasrat yang ingin kamu penuhi ya secara batin atau secara jasmani di sini ya, dimana kamu adalah seseorang yang ibadahnya bagus dan itu bisa kamu tingkatkan untuk sebagai pendorong atau penguat gitu ya, agar segala intensi, afirmasi, doa-doa kamu kepada Yang Kuasa bisa segera terrealisasikan di sini ya. Atau kalau kamu masih belum dekat dan intim hubungannya dengan Tuhan semesta alam ya, ini harus ditingkatkan ya, agar energi kamu bisa bergerak kembali ke arah yang jauh lebih positif, tidak stuck gitu ya. Dan stuck ini membuat kamu ya tidak akan kemana-mana dan hanya membuang waktu, karena waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa kita dapatkan kembali di masa depan. Yang berlalu ya sudah berlalu. Dimana energi stuck ini juga memberikan arti kepada kakak, untuk kamu yang belum benar-benar bisa melihat realitas, diharapkan untuk kamu bisa mau gitu ya untuk melihat realitas. Sesakit apapun terimalah itu dan berdamailah ya. Oke, kita lihat dari kartu kedua. Ya, ada baiknya untuk kamu bisa let go jika memang orang masa lalu yang ingin rekonsiliasi kepada kamu itu sudah memiliki pasangan dan dia agak sulit gitu ya untuk meninggalkan pasangannya. Ya sudah, kamu yang let go. Jangan memaksakan diri untuk berada dalam hubungan dengan dia, karena kamu akan menjadi pihak ketiga dan itu membuat kamu tidak bahagia ke depannya ya. Dimana memang kamu harus juga mengurangi overthinking kamu agar kamu bisa memiliki tidur yang nyenyak ya, tidur yang tenang di sini, karena overthinking kamu ya, yang kamu sadari atau enggak, itu membuat kamu kesulitan tidur, mengalami insomnia atau sering bermimpi buruk, dan itu akan mengganggu fokus kamu di esok hari ya. Ya, kamu harus belajar ya untuk merefleksikan diri kamu dengan realitas yang ada. Jangan kamu refleksikan diri kamu dengan imajinasi atau keinginan kamu, ego kamu di sini, karena kalau kamu seperti itu, kamu tidak akan menemukan kebenaran yang sejatinya ya. Oke, di kartu selanjutnya.
satu kartu lagi, 2 kartu juga boleh untuk zodiak Cancer single. Oke, dikasih 2 ya, sebentar. Ya, di sini kamu merasakan, dan memang itu benar ya, perasaan itu ada dan nyata, bisa Kak Tere lihat dan rasakan bahwa kamu berpikir atau berpandangan bahwa orang masa lalu ini adalah jodoh kamu ya, adalah rumah yang seperti rumah ya. Dia memiliki dia bisa beri kenyamanan kepada kamu di sini, dan kamu harap bisa mengerti bahwa walaupun dia bisa beri kamu kenyamanan, walaupun kamu berpikir dia adalah jodoh kamu, tapi kamu harus juga menyeimbangkan dengan realitas itu ya. Karena ketika dia tidak bisa meninggalkan pasangannya dan tidak memilih kamu untuk dijadikan yang kedua, berarti dia tidak benar-benar memberikan tidak benar-benar memberikan kamu itu dirinya seutuhnya gitu loh. Dia masih memberikan setengah, tidak full, dan itu juga belum bisa dikatakan sebagai jodoh teman-teman. Karena kalau jodoh itu akan memberikan dirinya seutuhnya gitu, sama seperti kamu. Ketika kamu sudah cinta dengan seseorang atau kamu beranggapan bahwa orang masa lalu ini adalah jodoh kamu tidak mungkin akan berhubungan dengan lawan jenis yang lain. Kamu akan memberikan diri kamu seutuhnya sebagai pasangannya ya. Di sini ketika seseorang belum bisa seperti itu, ya berarti mungkin pandangan kamu itu salah gitu ya, dan perlu diubah ya. Mungkin kamu tersesat di dalam pikiran kamu sendiri, di dalam ego kamu di sini, dan kamu harus keluar dari itu agar apa? Kamu bisa menemukan seseorang yang bisa menyayangi kamu sepenuhnya, menerima kamu apa adanya, dan bisa menjalani hubungan ini dengan langkah yang lebih ringan. Kalau kamu memaksakan kehendak untuk bersama dengan orang yang sudah memiliki pasangan dan kamu anggap sebagai jodoh, maka jalan kamu akan berat ya. Kamu akan seperti berjalan dengan belenggu di sini. Itu yang harus kamu pahami. Oke. Dan di bottom of the deck dari kartu yang kedua di sini, Kak Tere merasakan energi bahwa orang masa lalu ini ya, yang hadir kembali untuk rekonsiliasi dengan kamu, apapun alasan dan tujuannya, mungkin dia akan katakan bahwa dia masih mencintai kamu dan segala macamnya, yaitu hanyalah modus aja ya. Karena energi orang masa lalu ini masih toksik ya, dia masih belum benar-benar bisa melepaskan orang masa lalunya ya. Dia akan lebih memilih pasangannya yang saat ini berada di sisinya ya, karena karena dia membutuhkan sesuatu dari pasangannya ini dan juga dari kamu di sini ya. Dia berpikir bahwa kalian berdua bisa melengkapi apa yang dia butuhkan, dan itu adalah seseorang yang sangat egois sekali dan jahat ya menurut kakak. Dia tidak mau berusaha atas apa yang dia inginkan, tapi mau cari enaknya dan mau cari amannya gitu ya. Di sini adalah seseorang yang malas untuk berusaha di sini. Tidak ada perjuangan untuk mendapatkan apa yang dia rasa itu dia butuhkan, dia senangi, ataupun yang dia rasa itu adalah kebahagiaan. Jadi jangan pertahankan orang seperti ini. Kita lihat di kartu selanjutnya, kartu ketiga, energinya seperti apa untuk Cancer single di bulan Juni tahun 2022 ya. Di sini kamu diminta oleh semesta untuk lebih bisa fokus pada diri kamu sendiri. Kamu harus bisa menjaga diri kamu sendiri dari sesuatu yang mungkin akan membuat kamu terluka, atau seseorang di sini yang akan membuat kamu terluka. Ketika kamu bisa menjaga dan melindungi diri kamu sendiri dari segala hal yang melukai,
maka kamu akan bisa lebih fokus pada prioritas kamu yang lain selain kehidupan asmara atau kehidupan percintaan, yaitu mungkin kehidupan kamu dari sisi materi ya, dimana akan ada berkah karunia dalam bakat juga ya, talenta yang bisa membuat kamu itu merasa bahagia. Kamu akan dibantu untuk menemukan jati diri kamu. Kamu akan berproses bersama semesta dengan cara semesta yang indah dan unik ya. 3 kartu lagi juga boleh atau 2 kartu di sini untuk Cancer single. Iya. Sekali lagi, Kak Tere tahu, semesta tahu bahwa kamu butuh kasih sayang. Kamu butuh seseorang yang bisa tulus sama kamu. Dan ini akan ada. Jangan khawatir, masih on proses ya. Tidak usah ditunggu juga, tidak usah dicari juga. Akan datang, akan ada jalannya ya. Dan semua itu bisa kamu dapat ketika kamu sudah bisa benar-benar berdamai dan berbahagia dengan hidup kamu, teman-teman Cancer. Oke, di kartu selanjutnya, bersikap defensif itu bukan suatu hal yang negatif. Jika selama ini kamu berpikir bahwa defensif itu adalah sesuatu yang negatif, tidak, terkadang itu adalah sesuatu yang positif dan membantu kamu untuk memprotek diri kamu, hati kamu, untuk tidak lagi merasakan sakit dan terluka. Di sini kamu diminta untuk bisa menyembuhkan semua trauma, luka, dan segala rasa sakit ya, yang mungkin kenangan buruk yang menghantui kamu di dalam setiap tidur kamu di sini ya. Hati kamu butuh ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dimana semua itu mungkin tidak mudah untuk dilalui sendiri, tapi dengan kamu banyak berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan secara lebih intens dan intim, maka kamu tidak akan merasakan sendiri itu ya. Kamu akan merasa dibantu, ditemani ya oleh entitas yang positif, yang baik di sini, yang akan membantu kamu untuk benar-benar healing. Oh, sudah ada, sebentar. Kartunya ada yang terbuka ya. 1 kartu lagi untuk single Cancer, apa yang harus oke. Ada 1 tuh, kok terlalu banyak ya, 1 aja. Kita buka yang tertutup aja. Ini ada 2. Sekali lagi ya, 1 kartu. Nggak bisa ya, mintanya 2 nih. Oke, Kak Tere bacakan. Oke, di sini kamu juga harus melatih untuk bersabar ya. Bersabar pada divine timing. Ya, bersabar dan mengikuti prosesnya. Ya, aku lihat teman-teman Cancer sudah nggak sabar untuk ingin nikah, ingin punya pendamping gitu ya, tapi semua itu proses, karena ketika kamu mau berproses, kamu akan menemukan yang terbaik. Ketika kamu terburu-buru, kamu pasti akan dapat yang kurang bagus gitu ya, karena semuanya itu di dunia ini ada prosesnya. Mau sukses butuh proses, mau bahagia butuh proses, mau sembuh dari luka-luka, dari trauma juga butuh proses. Nikmati aja prosesnya dan lebih sabar menanti divine timingnya ya. Dimana memang lihatlah, Kak Tere juga bisa merasakan bahwa selama ini kamu selalu terkoneksi dengan karmik kamu. Kamu selalu mendapatkan pelajaran yang dimana pelajaran itu membawa luka. Dan semoga kamu bisa mengambil hikmah dari setiap pertemuan kamu dengan karmik kamu di masa lalu. Amin. Oke teman-teman Cancer single, inilah readingannya. Semoga bermanfaat ya. Salam bahagia dari kakak. Bye bye.